Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Masih di dalam halaman ke-35 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Kita sedang membahas sholat berjamaah. Wa bi'idraki ruku'in mahsubin, dan dengan mendapati ruku yang dihitung, yang dianggap. Jadi seorang makmum itu mendapatkan rokaat. Nah, makmum masbuk ya, mendapatkan rokaat. Tatkala posisinya imam itu dalam keadaan ruku, itu di dalam dua perkara. Kita mengulang pembahasan sebelumnya. Makmum masbuk mendapatkan satu rakaat imam dalam keadaan ruku itu dengan dua perkara. Yang pertama adalah dengan takbiratul ihram. Nah, yang kedua dengan takbir turun. Kalau seandainya ingin meringkas, maka seseorang makmum masbuk ini melakukan takbiratul ihram saja dan menyempurnakannya ya. Nah, kemudian diterimanya juga atau mendapatkan ruku atau mendapatkan rakaat. Nah, bidroki ruku'in mahsubin, dengan mendapati ruku mahsubin yang dihitung apa ruku. Apa maksudnya ruku yang hitung? Kita lihat nanti. Lil imami, bagi imam, wa in qasura, sekalipun meringkas. Jadi wa in qasura ini sekalipun qasur memperlambat, artinya nyeleneh lah. Imam udah takbir, udah baca surat, dia masih garuk-garuk atau masih betulin kuku atau masih mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Wa in qasura, sekalipun meringkas, sekalipun memperlambat. Al makmumu, siapa makmum, falam yuhrim, maka tidak takbiratul ihram siapa makmum illa, kecuali wahwa, adapun imam, hal dalam keadaan imam raki'un, ialah ruku. Jadi gini, dengan mendapati ruku imam yang dianggap cukup, sekalipun makmum tersebut sering memperlambat, sering berbuat yang enggak-enggak, tatkala sholat ya, mau sholat dia sering berbuat yang tidak ada faedahnya. Walaupun imam itu telah takbiratul ihram atau telah membaca surat, sekalipun dia tidak takbir kecuali imam dalam keadaan ruku, maka dalam hal ini ia tetap mendapatkan satu rakaat, satu rakaat dengan ruku yang memang dihitung. Ruku yang memang dihitung. Kita lanjut dulu ya, apa sih yang masuk dihitung itu atau yang dianggap. Wa kharaja, dan dikecualikan birukui, dengan ruku, ghairuhu, apa selainnya ruku. Kalau i'tidali, seperti i'tidal. Artinya tidak termasuk dalam pengertian ruku, yaitu selain ruku, seperti i'tidal. Artinya ketika seorang makmum masbuk ikut sholat, kemudian imamnya sudah ruku atau dalam posisi i'tidal, maka tidak mendapatkan satu rakaat. Wabil mahsubi, dan dengan kata dianggap cukup, ghairuhu, apa selainnya mahsub. Artinya tidak termasuk dalam pengertian yang dianggap sah, yaitu yang tidak dianggap sah. Jadi pengertian cukup ini dianggap sah. Ada kebalikan yang tidak dianggap cukup atau tidak dianggap sah. Apa itu? Karuku'i muhdisin, seperti rukunya orang yang hadas, imam yang hadas. Artinya imam sudah tahu berhadas, seseorang mengikuti, maka rakaatnya tidak dianggap cukup, atau rakaatnya tidak dianggap, atau rukunya tidak dianggap. Kemudian waman, dan orang fi rakaatin, di dalam rakaat zaidatin, yang lebih, atau orang yang memang rukunya itu di dalam rakaat yang lebih. Ya bisa jadi misalkan sholat johornya 4, kemudian ia lupa jadi 5, itu kan lebih. Sholat maghrib 3 jadi 4, nah yang keempat ini itu kan lebih. Misalkan ada seseorang imam lupa misalkan sholat maghrib aturan 3, dia buat 4, buatnya memang karena lupa. Dia bangun, nah
dia bangun ya, kemudian ada yang mengikuti dari belakang makmum masbuk. Maka ini adalah rukunya si makmum ialah tidak dianggap. Nah, karena imamnya rakaatnya yang dalam posisi itu rakaatnya yang lebih. Nah, jadi makmum tatkala salam, imam salam itu makmum tetap posisinya 3 rakaat karena yang satu tidak dianggap. Rakaat yang ngikut imam, yang imam memang dalam rakaat lebih tidak dianggap. Atau karuku'i muhdisin, atau imamnya sedang hadas. Nah, bisa jadi imamnya hadas ya, ia tidak tahu, kita yang tahu sebagai makmum. Maka ini adalah tidak dianggap cukup. Jadi yang cukup itu maksudnya adalah biidroki ruku'in mahsubin, artinya dengan mendapati rukunya yang dianggap bagi imam. Jadi imamnya memang rukunya itu dianggap sah maksudnya. Yaitu bukan orang yang imam yang muhdis atau bukan orang yang memang melakukan di rakaat yang melakukan penambahan dalam rakaatnya. Atau dia melakukan rakaat yang memang di situ rakaat lebih seperti itu ya. Nah, ini tidak dianggap sah seperti itu rakaatnya. Nah, tentunya yang mengikuti ya si makmum masbuk ini. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa waqa'a, dan terjadi li Zarkasihi bagi Imam Zarkasi fi qawaidihi di dalam kitab qawaidnya Zarkasi wa naqalahu, dan menukil padanya ma waqa'a li Zarkasi al-alamah. Siapa al-alamah? Siapa al-alamah? Abu Su'ud, yaitu Imam Abu Su'ud Ibnu Zohirah, Wabnu Zohirah, dan Imam Zohirah. Fi hasyiatil minhaj, di dalam kitab Hasyiyah al-Minhaj, annahu, bahwasanya yushtaratu, ialah disyariatkan atau disyaratkan aidan juga ayakuna, apa akan ada atau harus ada al-imamu, siapa imam, ahlan, ialah ahli, litahammuli, untuk menanggung. Nah, jadi terdapat pernyataan oleh Imam Zarkasi dalam kitab qawaidnya dan dikutip oleh Allamah, Abu Su'ud dan Ibnu Zohirah dalam kitab Hasyiyah al-Minhaj, bahwasanya disyariatkan seorang imam itu harus ahlan litahammuli, artinya disyaratkan imam tersebut ahli untuk menanggung. Lanjut biar mudah dipahami. Walau kana, jika ada, maka jika ada al-imamu, siapa imam, sobiyan, ialah anak kecil, lam yakun, maka tidak ada siapa makmum mudrikan, ialah mendapati li rakaati, kepada 1 rakaat, li'annahu, karena sesungguhnya sobi, laisa, ialah tidak ada siapa sobi, ahlan, ialah ahli, litahamuli, untuk menanggung. Nah, ini dia. Nah, kalau seandainya ada imam itu anak kecil, maka seorang makmum itu tidak akan pernah mendapatkan rakaat. Ya, jadi ada makmum anak kecil, kita ikut makmum masbuk ini. Nah, makmum ikut ya, ikut anak kecil, maka ia tidak akan mendapat rakaat. Nah, seperti itu. Karena kenapa? Li'annahu laisa ahlan litahammuli. Karena memang sobi itu, anak kecil itu bukan ahli untuk menanggung. Nah, gitu. Jadi sholat anak kecil tetap sah, cuman tatkala jadi imam, maka ia adalah bukan orang yang menanggung. Tatkala ada orang yang mengikutinya, orang dewasa misalkan, maka rakaatnya tidak dianggap. Nah, seperti itu ya. Jadi si makmum tidak mendapatkan 1 rakaat, tidak mendapatkan rakaatnya. Nah, jadi seandainya makmum imamnya anak kecil mau ruku, kemudian si makmum masbuk ikutan karena bacaannya bagus, cuman kurangnya di anak kecil. Nah, kemudian setelah salam ya si makmum masbuk kan bangun, maka yang ikutan dia bersama anak kecil tidak dianggap dan dia tidak mendapati rakaatnya. Dia tetap melanjutkan 4 rakaat
jika sholatnya 4 rakaat atau 3 rakaat jika sholatnya maghrib. Mungkin itu dulu sementara. Saya akhiri. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.